Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Suharti. Di sini saya akan membedah sebuah buku yang berjudul Cantik ala Remaja Muslim. Contoh bukunya seperti ini. Gambarannya seperti ini. Buku ini disusun agar dapat memberikan gambaran atau visual tentang kegelisahan yang pada umumnya dialami oleh manusia normal ketika beranjak dewasa. Kegelisahan itu timbul karena salah memahami dan mengambil standar bersikap dalam menghadapi sebuah persoalan. Pada masa tersebut, remaja lebih memperhatikan atau perhatian terhadap fisiknya atau bahkan lawan jenis. Dan buku ini juga dapat menjelaskan bagaimana atau fase peralihan yang dialami oleh para remaja serta Islam memandang hal tersebut. Oke, langsung aja kita bedah bukunya. Di dalam buku ini ada beberapa subbab yang sangat-sangat saya sukai. Bab yang pertama yaitu sukses memasuki masa remaja. Di antaranya ada beberapa judul. Yang pertama itu ada persiapan mental terhadap pesatnya perkembangan fisik remaja dan selalu berpikir positif. Pada anak laki-laki, bertambah berat badan terutama disebabkan oleh makin bertambah kuatnya susunan urat daging. Sedangkan pada perempuan yang umumnya disebabkan oleh bertambahnya jaringan pengikat di bawah kulit atau biasa disebut lemak, terutama paha dan dubur atau pantat, lengan atas ataupun dada. Oke, selanjutnya selalu berpikir positif. Ada kalanya berpikir positif dapat membantu remaja dalam perkembangan dirinya dan tanamkan selalu dalam benak bahwa perubahan fisik secara cepat adalah suatu hal yang alamiah pada usia remaja. Ada sebuah kutipan yaitu, tidaklah Allah menciptakan sesuatu dengan sia-sia, tidak pula yang diciptakannya itu hanya sebagai beban bagi manusia, melainkan pastilah sebagai rahmat jua. Kualitas seseorang tidak dinilai dari bagus tidaknya kondisi lahiriah fisiknya, tetapi pada kemuliaan kepribadiannya. You are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Selanjutnya, cara bagaimana mempersiapkan remaja memasuki akhir balik. Yang pertama, mengokohkan atau mempererat akidah ataupun keyakinan yang ditanamkan pada usia dini dengan cara mengamati objek yang ada di sekitarnya. Yang kedua, menanamkan konsekuensi keyakinan beriman kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah petunjuk-petunjuk Allah. Yang ketiga, sudah membiasakan hal-hal wajib ataupun sunat seperti sholat, syaum atau puasa. Terus yang keempat, mengajarkan anak berupa bacaan Al-Quran, hadis, ilmu fikih, dan sebagainya. Yang kelima, memberikan atau mengajari adab-adab akhlak kepada anak tentang bagaimana akhlak terhadap orang yang lebih tua atau tetangga bahkan saudara. Oke, bab selanjutnya yaitu peran media sebagai persepsi kecantikan. Dia adalah televisi si pencuri waktu, Thief of Time. Memang saat ini televisi sudah tidak dilakukan lagi sebagai si pencuri waktu. Kenapa sih televisi disebut si pencuri waktu? Karena memang saat ini kebanyakan remaja mungkin sekitar 60-80% menghabiskan waktunya di depan televisi. Menu utama yang sering dia tonton atau lihat tidak jauh-jauh dari movies ataupun musik. Dan di antara hal tersebut diselipkan berbagai jenis iklan dari berbagai jenis produk. Dengan hal tersebut, berbagai macam stasiun televisi memberikan program unggulannya agar menggait pemirsa dapat membeli barang dari jenis-jenis iklan tersebut. Celakanya, promosi yang ia lakukan lewat iklan tersebut digugu dan ditiru oleh para remaja saat ini. Tidak heran banyak anak-anak yang menjadi korban iklan. Dari berbagai jenis iklan, mungkin seperti menggonta-ganti warna cat rambut atau shampoo dan semacamnya, mungkin agar ingin terlihat atau tampak seperti kebule-bulean dan semacamnya. Menurut saya, kita tidak harus mengikuti zaman dan tidak apa-apa ketika kita ketinggalan zaman atau tren.
Karena belum tentu apa yang kita pikir buruk terhadap diri kita dengan tidak mengikuti atau ketinggalan zaman tersebut, orang lain pun berpikir demikian terhadap diri kita. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut, yang artinya kamu akan mengikuti sunnah atau perilaku orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jika mereka masuk ke lubang biawak, kamu tetap mengikuti mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oke, sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Buku ini memiliki pembahasan yang sangat analitis dan mendalam, serta banyak banget inspirasi atau wawasan baru dari sudut pandang atau persepsi remaja saat ini. Gaya bahasa yang digunakannya sangat bagus dan mudah dipahami untuk mencari arti atau maksud dari buku tersebut bagi si pembacanya. Kekurangan dari buku ini adalah tidak tercantumnya profil penulis. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah resensi buku, mungkin akan sangat susah mencari tahu latar belakang atau biodata si penulis. Kenapa sih harus baca buku ini? Karena buku ini dapat memberikan wawasan atau inspirasi baru bagi pembacanya, khususnya para remaja yang saat ini sedang menuju masa kedewasaan atau akhir balik, agar dapat mengetahui bagaimana tata cara atau pandangan dalam melewati masa remajanya dengan baik tanpa melewati sisi dari nilai-nilai keislamannya. Oke, yang terakhir, mungkin sebagian remaja tidak siap dengan kondisi ini, bahkan menjadi sumber utama stres dan kecemasan. Jika remaja hanya peduli dengan perubahan fisik tanpa mempedulikan perubahan mental, dan jangan sampai hal tersebut menjadi berlebihan dan menimbulkan kesedihan ataupun ketakutan yang berkepanjangan. Oke, sekian dari saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu selanjutnya. Bye.